waktu mulai konser itu boker-boker nggak mas? Gue minum diapet. Sensor. Rancang rencana 2020. Langsung kita tanya ke Kunto Aji, daftar rencana di 2020 3 aja. Apa sih Mas Kun? Gue tonton tuh di Live Plus kan. Ada visualnya, rancang rencana 2020. Itu Lu keren sudah bikin banget. rencana belum 2020 ini? Sebenarnya visual yang gue bikin itu, gue nanya ke penonton sebenarnya. Iya makanya Bukan sekarang gue tanya balik. Iya. Ada beberapa program yang pengen gue bikin sih, yang jelas seru banget. Nanti off air kita ngomongin. Yo. Tapi bisa gue share di sini yang jelas. Mau collab nih. Yang udah pada tahu pasti gue mau bikin tour gitu. Itu tour kota kedua sih. Oke. Ceritanya. Karena kita kan selalu manggung tuh di kota pertama kayak kota besar lah, Iya, Jakarta, iya. Jogja gitu-gitu. Kita pengen yang belum pernah atau jarang banget kita datengin gitu. Oke. Yang akhirnya kayaknya mendingan kita jemput bola deh, kita yang bikin aja acaranya gitu. Nama-nama kotanya udah sempat lu bikinin sekarang? Yang udah pasti? Udah kemarin gue sempat survei kan beberapa kali gue post gitu untuk ya itu kita survei di situ sekalian. Oh kita jadi cari masih menunggu teman-teman. hasil survei Iya, dari teman-teman juga? Iya, sama cari ya kita kan harus cari tim di sana gitu. Ya oke. Gue sama Eda kemarin nonton konser lu, gokil sih. Thank you. Nangis gue. Pas part mana? Pas part ini cuy, yang kan ada sesi ininya, sesi meditasi ya, Iya, istilahnya iya, kan. iya. Pertama tutup mata, lu harus bilang terima kasih sama orang yang lu yang lu kepikiran pada saat Iya, itu. iya. Gue kepikiran pada saat itu bokap gue. Oke, masih aman. Terus yang kedua pikirin yang lu cintai siapa, gue kepikiran nyokap gue. Oke, masih aman tuh. Iya, iya. Pas terakhir, Iya. oke, saatnya lu bilang terima kasih ke diri lu sendiri. Hancur, Sambil memeluk diri sendiri. hancur itu asli. Padahal kan maksud gue sama orang tua gue juga sebenarnya nggak deket-deket banget. Harusnya kan Iya. pertanyaan satu, pertanyaan kedua itu udah bisa bikin gue haru kan. Iya. Oke, gue terharu tapi ya udah gitu. Tapi yang ketiga, Iya. anjir, Itu yang orang banyak lupa. gila sih. Itu orang banyak. Mas, jadi gue sampai bilang resolusi 2020 gue adalah gue pengen bilang terima kasih lebih sering ke diri gue sendiri. Ya gara-gara nonton konser lo. Thank you. Hari ini berterima kasih untuk apa hari ini? Hari ini gue berterima kasih, gue nyempetin diri gue sarapan. Biasanya gue cuek sama diri gue iya, gitu. iya. Ya, sebenarnya kan hal-hal kecil kayak gitu kan yang harus lebih kita appreciate. Iya. Kalau lu apa nih? Hari ini lu berterima kasih buat diri lu apa? Gua apa ya? Gue sekarang sedang memperbaiki jam tidur sih. Memperbaiki jam tidur, mencoba untuk hidup lebih bener aja. Hidup Sebelum-sebelumnya nggak bener. Mikir terus ya. Katanya kalau nggak mikir stres. Kayak kalau jalan mundur. Kayak Sekarang gua Coldplay, The Scientist. Gila, hidupnya udah konsep. Apa yang mengganggu jam tidur lu Mas Gun? Main game kah? Atau badas ya. Anak sendiri. anak gue cowok, jadi aduh gila tuh, dia tidur jam 10 pagi. Sekarang sedang gue benerin sih, satu rumah lagi mau benerin jam tidur. Yang jelas pengen hidup lebih sehat aja sih, kayak gue anjir gue udah berumur ya sekarang kayak gitu. Tapi pengen hidup lebih sehat tuh adalah resolusi semua orang di awal tahun. Pasti. Dan gue tahu gue mengawali dari mana, dari tidur. Dari jam tidur gitu. hari ini udah tidur berapa jam berarti Mas Gun? Hari ini 6 jam lah lumayan. 6 jam. Normal. Itu menurut gue masih kurang. Gue kalau tidur harus 8 jam cuy. 8 jam? Ya udah deh gue tidur dulu ya. Kasian. Yang menarik lagi dari konser lu kemarin yang gue kaget adalah perjalanan berapa tahun lu mengharapkan punya konser itu 10 tahun. Gue berkarir tuh dari 2008 berarti 2009. Ya sekitar Lu bilang ini 10 tahun gue 11 tahun. menantikan Iya. ini. Iya. Waduh itu momen itu sih gue kayak harusnya gue sebenarnya kenapa namanya mantra-mantra live kan gue nggak mau bukan konser atau showcase Kunto Aji gitu. Yeah. Gue sebenarnya tidak mau masuk ke seegois itu karena gue bikin mantra-mantra ini untuk orang yang datang. Iya. Bukan untuk celebrate karir gue gitu. Iya. Tapi
di momen itu gue nggak bisa nahan sisi emosional itu sih. Gue sebenarnya udah menahan untuk gue nggak usah ngomongin tentang diri gue sendiri gitu. Tapi ternyata emang nggak bisa malam itu ya, dia tetap keceplosan bahwa anjir, setelah gue ngelihat crowd dan semua yang ada di situ, ada Mas Aji Santoso dengan format showcase yang nggak, siapa sih yang mau bikin gini gitu, siapa sih yang mau bikinin gue begini gitu, sampai akhirnya gue ketemu tim yang bisa bikin gini, jadi kayak akhirnya keluar kata-kata itu gue juga nahan untuk gak emosional pada saat itu sih, anjir gue jangan nangis, jangan gitu ya. Nangis akhirnya ya? Kata-kata Lumayan. sampai kok Mas Gun, gue nonton di paling belakang aja energi lu sampai. Iya, nyampe bener. Wah kacau. Bahkan sampai sekarang masih berkaca-kaca matanya. Hebat. Waktu mulai konser itu boker-boker nggak Mas? Gue minum diapet. Sensor. Swear gue minum diapet. Saking tegangnya. Kebayang asam sih. lambung naik. Dia udah sikat aja. Karena terakhir kita ngobrol kan waktu itu kalau nggak salah di Jux, itu adalah salah satu kayak ritual lu kayak sebelum manggung lu biasanya buang-buang air. Terus Buang air ya. terus gua kebayang Salah, bukan air itu. Di konser yang bener-bener bersejarah buat lu rasanya apa cuy? Makanya rasanya apa? Aku sudah tahu. Obat ini akan membantu. Tapi emang udah menjadi rahasia umum ya, Kunto Aji tuh suka sakit perut sebelum. Karena di Playfest pertama narasi juga Kunto Aji kan 15 menit telat naik panggung. Itu adalah salah satu alasan waktu itu lu konsultasi kan? Yang Iya. waktu itu Ternyata kita gue ada trauma kecil sempet juga masalah ngobrol. itu. Tapi terobati nggak sih sebenarnya setelah lu konsultasi? Gue sebenarnya gue belum balik lagi sih. Maksudnya gue merasa urgensinya belum segitunya gitu. Oke. Istilahnya ini nggak sampai yang ngeganggu banget. Maksudnya gue nggak sampai yang telat untuk naik atas panggung. Iya kecuali waktu pas narasi itu sempat. Kalau gue jatuhnya ke perut, ke asam lambung gitu. Jadi gue mencoba untuk lebih mengontrol diri aja sebenarnya. Itu cuma outputnya. Berarti Ji waktu lu bikin mantra-mantra ini trigger awalnya karena lu konsultasi soal masalah perut ini? Bukan. Bukan ya? Masalah Bukan ini hanya sebagian kecil dari Oh, masalah yang gue konsultasikan oke. gitu. Ada berhubungan gak sih? Karena badan kita itu sebenarnya berkomunikasi kan, hal-hal yang kayak lu susah tidur atau lu apapun itu, lu kok gue malas ya kena matahari ya gue. Tapi ini jangan self diagnose ya. Salah satu ciri orang depresi klinis itu adalah mereka nggak mau keluar rumah, nggak mau kena matahari. Kayak Dracula ya. Iya, tapi iya. itu yang gue pelajari dari psikolog gue. Jadi Oke. emang badan kita tuh sebenarnya ngomong ada yang salah dengan Oke. diri lu gitu. Itu yang perlu. Itu cuman salah satu yang Iya. kemarin gue bilang. Dan itu sebenarnya tidak terlalu yang semengganggu. Tapi Kalau- memang ada trauma kecil dulu gue. Oke. Kalau ngomongin susah tidur, gue pengen tahu waktu abis Live Plus, lo bisa tidur gak sih? Karena ada euforia musisi, abis lo dapet 8.000 energi dari penonton malam itu, lo gimana rasanya? Itu gila banget sih. Itu energinya gede banget. Itu gua nggak bisa tidur sih pada saat itu, bener gua nggak bisa tidur. Mantengin sosial media ya? Atau lo malah menghindari? Masih euforia aja, masih Oke. euforia, masih kebayang, masih wah gila ya sampai ke titik ini gitu. Yang kayak gimana sih, kayak gua kocak sih, kayak film-film gitu, kayak gue baring sambil ngebayangin, wah gila ya. Gue tuh gue interview Kunto Aji tuh dari zaman masih terlalu lama sendiri untuk zaman Jazz on the Move. Kita bikin Bikin naik mobil ya. naik mobil. Terus wah ngikutin terus sampai interview lahirnya mantra-mantra ini. Bahkan pertama kali waktu itu gue puterin materi lu waktu masih bentuknya demo. Yang masih judulnya mantra 1, mantra 2. Dan terakhir gue nonton konser lu tuh kayak ya itu. Dengan lu bilang ini perjalanan gue 10 tahun, ini yang gue tunggu-tunggu. Gue sebagai fans lu gitu yang ngedengerin lu kayak gila Kunto Aji. Lu cuy. bagian dari perjalanan gue ya, Iya, kita ketemu cuy, terus kayak, ya. wah respect banget Thank you, sih man. untuk Kunto Aji. Gila men. Itu kan penantian 10 tahun. Kalau yang gue denger lo tuh sebagai sulung, itu udah berapa tahun sih Mas Kun? 5 tahun di bawah gue sih, berarti udah sekitar 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Berapa bersaudara Mas Kun? Gue 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semua bermusik gak mas? Enggak, adik gue yang nomor 2 chef. Keluarga besar nyokap itu yang musik. Jadi nyokap itu 9 bersaudara.
mereka hijrah dari Sumatera ke Jogja. Itu jadi sambil nyari penghasilan sampingan itu mereka main musik di kafe-kafe gitu. Tapi emang dari kecil itu udah dididik sama kakek gua untuk pas di Riau sana untuk bikin band gitu. Jadi kayak Jackson 5. Nyokap gua nyanyi sama tante-tantenya sama tante gua bertiga. Om gua ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main gitar gitu. Nama bandnya? Wah nggak tahu gue. Itu udah lama banget. Tapi yang jelas tidak ada yang berkarir di musik secara profesional gitu. Jadi ketika gue bisa sampai titik ini, mereka supportnya gila-gilaan sih. Oke, kita mundur lagi jauh. Lu inget nggak momen pertama kali lu bermusik? Bermusik. Iya. Atau nih, gue ternyata bisa nyanyi atau ternyata gue bisa nulis lagu. Jadi pas SMA ada satu teman gue pas kelas 1 itu meninggal gara-gara tawuran. Oke. Itu masuk berita, jadi dia ke panah gitu, Oke. ke panah. Terus pas kelas 2 gue bikin lagu buat dia. Nah, terus gue bikin lagu jreng-jreng terus suruh nyanyi di depan kelas kan sama guru. Sama guru bahasa Indonesia gue, terus habis itu dilombain ke RRI, menang, hadiahnya rekaman. Tapi rekamannya rekaman gitu doang. Judulnya apa lagunya waktu itu? Lupa ya? Gue lupa judulnya, tapi gue masih Kalau nama ingat ibunya? dikit-dikit sih. Nama Guru. Bu Retno almarhumah sama Bu Yayu. Bu Yayu. Bu Retno sama Bu Yayu. Ini gue udah. Ada apa ini? Ada apa Ini Bu Yayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Ibu. Speakerin aja. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Ya ampun. Kok bisa dapat nomornya Bu Yayu? Aji. Iya, Bu. Mana Dewi, Dik? Dewi sehat, Bu. Sekeluarga sehat, anak sehat. Bu, makasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Ini kita Senang, Ibu. ada Mario sama Eda. Terus mereka nanya pertama kali bikin lagu gimana. Terus kan waktu itu Bu Retno sama Bu Yayu yang apa? Ngikutin lomba di RRI itu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bu Yayu ceritanya gimana Bu Yayu, boleh diceritain nggak? Kenang. Masih Iya dong, Bu. ingat. Pasti dong, Bu. Sukses terus Aji. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, ini tanya sama Mario. Bu Yayu masih inget nggak ceritanya pada saat itu Mas Aji nulis lagunya seperti apa? Bagus sekali. Judul lagunya Ibu inget nggak judul lagunya? Waktu itu Aji kan ada di Metro TV ya. Oke. Meditasi ala musik untuk Aji. Nah, Ibu tuh belum tahu yang itu. Lagi mau dengerin. Ya. Bu Yayu dulu Mas iya. Mas Aji ini muridnya kayak gimana Bu Ayu? Nakal nggak? Nggak pernah marah. Semua suka. Nggak pernah marah. Dia selalu senyum, tertawa, ngomong ya sambil senyum gitu, tertawa. Ya, pribadi yang menyenangkan. Ibu nggak pernah bisa marah. Ibu nggak pernah bisa. Padahal dia itu sering jalan-jalan pindah tempat duduk. Ingat toh Aji, Ibu mesti tegur. Aji, duduk sebentar Bu, ini baru tanya itu. Oh. Emang udah resah ya? Baik, Sejak menjadi siswa. selamat, sukses Ibu bangga dengan prestasi Aji selama ini. Terima kasih, Bu. Bu Yayu, makasih banyak ya. Matur suwun ya, Bu. Sehat selalu ya, Bu ya. Nanti kalau saya ke Jogja ketemu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Wah, kok bisa? Luar biasa Ibu sekali. Yayu, guru bahasa Indonesia Ibu Kunto Aji yang Yayu. membukakan jalan bakatnya Kunto Aji Dari menulis situ lagu. pede, oke gue bisa nulis lagu.
Iya, cukup ada perasaan, oh bisa ya gitu. Gitu kayak yang, oh gue bisa ya nulis lagu gitu. SMA, terus nggak lama kemudian lu didaftarin sama temen lo ke Indonesian Idol. Iya. Nama temen lu tuh siapa sih? Siapa sih itu? Belum sempet ditanya nih, di Gofar juga. Ntar ditelepon lagi deh. Didatengin. Di Ngobam belum sempet. Ada temennya. Halo? Ya, gue yang nelpon. Gue yang nelpon. Ternyata lu. Tapi emang bener, lu didaftarin. Iya, ada salah satu temen gue pas SMA. Tapi nggak mau nyebutin. Nggak mau nyebut. Jangan gebetan waktu itu. Rekat Kayaknya. yang lagi. ini gua. Sama kayak Arman Maulana tadi kita ngobrol juga dia didaftarin. Ya. Jadi model. Banyak yang keceplus. Oh iya. Dia model. Banyak yang keceplos gitu ya. Iya, iya. Aduh berkah sekali ya. Oke, kita mundur lagi. SD katanya suka jualan mainan. Ya. Nah. Kok Nah, hebat sih, mainan risetnya apa? hebat sekali. Sedikit ya. Kita ada hadiah nih buat Kunto Aji. Limited edition Star Wars. Ah serius? Iya, nih? limited edition. Thank you Lu banget. jualan mainan apa dulu, Mas? Gue dulu jualan, jadi dulu ada snack namanya Sticko. Bungkusnya hitam itu, terus dia suka ada hadiah penghapus kecil-kecil. Tau gak Iya, sih? gue tahu. Terus ya gue kumpulin tuh penghapusnya. Terus jadi- lu jual. Terus gue jual kalau misalnya ada yang belum punya hewannya apa gitu. Mau nggak nih gue jual berapa gitu. Iya. Sama ini kan mainan dulu anak 90-an ya kayak narik bonus poster Oh iya bener. pemain bola. Pemain bola, Nah, iya, pemain bola. itu Lu kan jualin juga. juga? Iya, Iya. Seri A kan. Iya bener. Lu mau nggak nih gue jualin? Cocok lagi sama Gue Raisa. dagang ya? dulu tuh. Udah dagang dari awal ya. Itu SD berarti, Mas? SD. Tapi selamat untuk Live Plus Plus sekali Thank you. lagi. Terus juga Ami di 2019. 2020 tour bareng Hindia katanya ya? Banyak nih gila rencananya nih. Dari Baskara sempet Air Talks. Ya kita mau ini aja sih, pengen mencoba menyatukan ide untuk kita bisa bikin apa gitu. Salah satunya ya mungkin di situ, tapi nanti kita lihat deh. Album lu ini kan berdampak banget nih, terutama untuk mental health awareness. Termasuk gue juga jadi kayak, wah gue harus lebih berterima kasih banyak sama diri gue sendiri. Kalau dari semua cerita-cerita pendengar-pendengar lu yang menurut lu paling oke nih, ini ternyata album gue seberdampak ini ya, ada gak sih Mas? Ada banget. Itu termasuk salah satu email pertama yang gue dapet. Kalau nggak salah, albumnya umurnya baru seminggu. Gue dapet email. Ini sebenarnya temen gue sih, temen Oke. gue, terus temen gue DM. Ada temen gue yang mau bilang sesuatu sama lu gitu. Iya. Albumnya baru seminggu. Minta email, gue kasih email. Di situ sih yang momen gue bener-bener terharu, bahkan gue sampai manggil bini gue dan gue nangis di situ karena ingat perjuangannya album ini. Dia itu salah satu penyintas PTSD, udah depresi secara klinis, apalagi kayak PTSD dan segala macam itu, mereka tidak bisa lihat itu adalah harapan dalam hidup. Oke. Jadi dia dan beberapa temannya yang ada di satu komunitas itu berterima kasih sama gue karena album ini bisa nyampe ke mereka. Lagu waktu itu mereka suka lagu Sulung dan Rehat, yang tadinya mereka nggak nyangka kalau musik bisa nyampe gitu karena mereka konsumsi obat, yang mereka berusaha untuk lepas dari obat kan pasti. Iya. Di psikiater kan pasti berusaha untuk sampai bisa lepas dari obat-obatan, dan musik ternyata bisa sengaruh itu gue kena banget sih. Di situ gue kena banget, dan di situ gue merasa cukup sebenarnya. Album ini timbul dengan pertanyaan bahwa gue udah 10 tahun di musik. Terus gue bisa suatu saat diambil gitu sama yang di atas. Gue mau ninggalin apa ya di dunia gitu. Kayak itulah awalnya gue bikin album ini, dan ketika dapat respon seperti itu emang bener-bener orang yang teman-teman penyintas itu gede banget. Di gue gede banget. Padahal pada saat itu umur albumnya baru 1 minggu. Iya, baru 1 minggu. Jadi mereka emang bener-bener dengerin. Alhamdulillah juga ketika albumnya jadi sebesar ini, sepopuler ini, tapi mereka bukan karena orang lain dengerin gitu, karena mama dengerin dan itu masuk ke mereka. Itu jadi
rasanya beda banget. Oke. Orang yang bener-bener kerasa untuk Iya. albumnya tuh beda banget. Kalau untuk kesehatan mental musisi sendiri gimana lu menyikapinya? Karena sempat ada artikel di Vice kan 73% musisi iya, indie iya, itu iya. mengidap punya kesehatan Sempet mental. gua, iya, di Facebook sempet gue ini. Lu sendiri melihat kesehatan mental lu seperti apa sebagai musisi independen? Sebenarnya mungkin ini aja sih tantangannya lebih berat, yang dipikirkan lebih berat, tekanannya lebih berat mungkin karena itu ya. Sebenarnya semua profesi sih menurut gue. Yeah. Tapi karena profesi ini tuh tingkat kestabilannya tuh sangat rendah gitu, nggak kayak kalau profesi lain dengan 9 to 5 kan udah jelas Yeah. gaji dan segala macam. Kalau kita kan nggak jelas banget. Karena kita apalagi- melepaskan Iya. bagian dari diri Iya, kita untuk iya. dijudge oleh banyak Nah, orang dan lain. kita telanjang di depan orang lain gitu. Iya. Bikin karya menurut gue tuh telanjang gitu. Untuk kita melucuti untuk kita bikin ini tuh. Habis itu dijudge, terus habis itu belum tentu itu laku atau enggak ya Iya. gitu. Jadi mungkin itu jadi tingkat depresinya cukup tinggi. Dan sedangkan di luar antidepresan tuh kan hal yang biasa Iya, ya. iya. Bahkan dijual di drugstore Iya, biasa iya. dijual. Minum pil gitu ya. Iya, dan kalau di sini kan nggak ada gitu, maksudnya ya orang psikolog aja masih dibilang ngapain lu Iya, psikolog, iya benar. gila atau Iya. mahal gitu-gitu sih. Jadi ya itu tadi, jadi menurut gua tantangannya jauh lebih berat kalau di sini. Nah, apa yang lu lakukan pada saat itu? Apakah lu akhirnya mendengarkan lagu lu sendiri gitu? Ya gua masih beberapa kali ada kalau konsultasi apalagi setelah album ini ya, Hah. gue jadi lebih dekat sama beberapa psikolog atau Oke. psikiater gitu. Iya. Jadi ya gue konsultasi aja ke mereka, ngobrol ke mereka. Bahkan sekarang level obrolannya sudah sampai di lo gimana sih cara membuang residu kita sebagai medium. Kan gue selalu dapat cerita banyak. Iya. Gue suruh baca, gue menyerap. Iya. Dan kadang kalau sempet gue balas, itu gimana sih? Dan kalau gue cuman bisa konsultasi ke psikiater dan psikolog, karena mereka sama-sama. oke. Ternyata mereka juga seberat itu loh gitu. Menampung berbagai Iya. Iya. Apalagi psikolog kan, kalau psikiater, walaupun ada sesi konsultasinya, tapi pakai obat. Kalau psikolog kan emang ngobrol terus menggali, dan mereka tahu masalah orang. Sebenarnya sebanyak itu. prosesnya kayak gimana sih? Karena gue sama Eda udah selalu pernah ngomong, gue pengen deh ke psikolog, pengen. Mungkin ada beberapa juga yang nonton, udah tahu pengen, cuman masih nggak kebayang. Itu tuh prosesnya kayak gimana sih Mas? Kalau lu konsul sama psikolog? Tuh? Beda-beda sih, psikolog pun pendekatannya. Nah ini trikinya tuh sebenarnya di sini. Psikolog pun pendekatannya kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kadang yang bikin trikinya adalah udah lu bayar mahal, mungkin yang bikin takut ya. Iya. Udah lu bayar mahal, ternyata nggak cocok pendekatannya atau terlalu ngejudge atau gimana. Karena psikolog pun manusia sebenarnya gitu. Makanya kemarin gue bekerja sampai sekarang sih impian gue pengen emang bikin bisa bikin satu circle yang lu bisa sekedar share reference aja gitu. Untuk gue kemarin kesini, dia orangnya gini-gini lebih enak. Jadi karena banyak sih followers gue yang nanya, Mas gue kemana ya, bahkan teman-teman gue sendiri yang akhirnya gue kalau cuman beberapa gue masih bisa handle, kayak gue tanya ke psikolog atau psikiater yang gue kenal, lu tinggal daerah mana? Oh daerah sini ada nih yang bagus si ini gitu. Oke. Rekomendasi. Semenjak topik ini jadi naik banget, Iya. kan ada beberapa sorotannya ke gue gitu. Heeh. Lu mengangkat tema ini gini-gini. Waduh, gue sama tim sekarang lagi sedikit menahan diri sebenarnya. Awalnya padahal gue takut itu hanya sekedar bikin nangis doang. Padahal, nah ini tricky, beda lagi. Nanti film Membiru itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus ada bungsu, harus ada rehat. Iya, Makanya harus dengerin satu album. Nah yang gitu-gitu kan itu gue nggak bisa nyampein kompleksnya album ini ke semua orang. Jadi ketika ada yang nangkapnya secara parsial aja ya jadi salah nangkap Oh, gitu. oke. Jadi gue menahan diri sekarang justru untuk tidak membicarakan itu, Iya. tapi gue mencari solusi untuk gue bisa bikin apa Iya. gitu. Lu jadi tempat curhat musisi-musisi lain juga nggak sih Mas? Gua bayangin, Iya. pasti sih. Sekarang tapi gue gue sangat appreciate karena mereka mau terbuka ke gue, mau gue gini-gini gimana ya. Paling nggak misalnya mereka nggak terlalu cerita masalahnya terlalu
panjang pun emang karena bukan ranah gue cari tadi yang gue bilang gue cari rekomendasi untuk lo tinggal di mana, lo butuh yang kayak apa, lo mau ini nggak, gue nggak mau pakai obat, oh ya udah ke psikolog atau ini gue cariin yang gitu-gitu, paling nggak gue bisa membantu teman-teman sekitar gue dulu gitu. 10 tahun dan lu terakhir juga sempet ngepost waktu masih album sebelumnya tuh apa? Generation Y. Lu masih jualan CD. Kalau dibeli dong, ini hasil kerja Keras 6 tahun. Keren. Wah, gila. Approach-nya udah milenial ya. Itu gue bukan di atas panggung, jadi gue manggung. Itu di mana sih Mas? Lu waktu manggung di mana? Itu di mana ya? Itu berapa kota kok gue bawa? Di Solo salah satunya. Jadi gue panggungnya panggung gede tuh kok di Solo. Gue panggung, terus gue taruh koper gitu di depan gue, terus ya orang maju, kasih duit, ambil gitu. Yang kayak ya gue ngerasain untuk itu juga buat jadi apa ya? Jadi gue mengapresiasi diri sendiri aja untuk Pertanyaan dari gue adalah, ini album lu kan gila banget nih yang sekarang. Mantra-mantra. Itu akan membuat lu jadi beban gak untuk berkarya selanjutnya? Untuk seorang overthink. Iya. Kita kan harus mempelajari diri kita sendiri seperti apa dan bagaimana kita menanggulanginya. Iya. Setelah bertahun-tahun harusnya kita bisa menemukan. Yang akhirnya gue temukan adalah memang awalnya dari single Terlalu Lama Sendiri ke album, itu jaraknya 2014, setahun. Iya. Itu gue udah overthink untuk bikin yang gimana. Iya. Tapi di album 1 ke album 2 gue menemukan diri gue sendiri bahwa gue bikin awal dari Terlalu Lama Sendiri sampai ke album 1 itu nggak mikir untuk nanti gimana ya gitu. Iya. Dari dalam diri gue sendiri aja, lu niatnya mau ngapain, lu tanya sama diri lu mau ngapain, habis ini lu mau ngapain, lu pengen bikin apa sih, lu mau ninggalin apa di dunia yang gitu-gitu. Akhirnya terciptalah album kedua. Jadi album ketiga gue merasa sih harusnya gue sekarang sih gue ngerasa jauh lebih udah bisa mengatasi diri gue sendiri, lebih santai walaupun masih overthink, tapi untuk hal ini kayak overthinknya di detailsnya mungkin ya, di hal ini untuk album ketiga kayak ya udah kita kembali ke nol lagi, kayak kita nggak punya apa-apa aja gitu, karena itu yang terjadi di album pertama dan di album kedua. Jadi gue nggak punya beban apa-apa gitu. Dan Kunto Aji yang sudah menemukan dirinya sendiri dan sudah siap untuk sharing ke orang-orang. Bakal sharing lagi lebih dalam di IBAM. Indonesia Butuh Anak Muda 19 Februari 2020. Ini di Ciputra Artpreneur ya. Ini dalam rangka merayakan 1 dekade Mata Najwa. Nah, nanti Kunto Aji bakal ngobrol soal mental health dan juga musik. Terima kasih Mas Kun sudah. Terima kasih main 20 banyak, jam. kita mewakili pendengar-pendengar lu. Udah nih. Udah. Gak berasa. Udah berasa kan? Oh, ada rapid fire question. Oh, dari Bujangers. Oh iya. Oh iya. Ada yang mau nanya. NKCTK. Oh iya benar. NCC, ketakutan terbesar seorang Kunto Aji. Oh, ketakutan terbesar gue tidak bisa memberikan banyak bekal untuk anak gue nanti sih. Bekal tuh dari artian bukan cuman uang, bukan cuman pendidikan, tapi bekal bagaimana gue bisa mewariskan apa yang udah gue alamin sampai gue pemikiran gue sampai sini untuk ke dia gitu. Keluarga ya berarti fokus lu. Tapi kayaknya Bada punya bibit-bibit Kunto Aji nih. Nyuri-nyuri ke panggung. Itu nyuri-nyuri ke panggung gimana? Gondrong. Dia nggak mau sekolah. Gak mau sekolah? Iya, nggak mau sekolah. Nggak suka sama ibu guru, enggak. Next, Oke, rapid fire question. Action figure atau jam G-Shock? Jam G-Shock. Koleksinya jam G-Shock. Ini pakai lagi keren juga nih. Next. Job manggung luar kota atau liburan keluarga keluar kota? Gue nggak suka Karena dia gak suka liburan. Benci libur kalau kata Naif. staycation. Ya liburan keluarga keluar kota. Maksudnya bareng sama keluarga deh. Bareng sama keluarga Gua pikir liburan. Lu bakal milih kerja. Hah? Lu kan gak suka liburan. Soalnya liburan ini staycation Soalnya juga. sama keluarga. Oh Keluarga. iya benar-benar. Tapi tuh emang introvert ya Mas Kun ya?
Gue nggak tahu sih, nggak jelas sih sebenarnya. ambivert gitu kayak. Kalau ambivert kan kadang ketika capek Iya. kita butuh sendiri, tapi Iya, kadang benar. kita Sendiri pengen juga. ketemu nih Iya, gitu. bener. Tapi abis itu capek. Ambi. Oke, Jogja atau Jakarta? Wah, ini punya perannya masing-masing sebenarnya sih. Tapi suruh milih, harus milih. Iya, harus milih. Kalau di mantra-mantra ada Jakarta kan? Oh, iya. Nggak ada Jogja. Ada Jogja. Untuk sekarang gue Jakarta kayaknya. Jakarta. Oke. Oke. Ada lagi? Hindia atau Iga Masardi? Masa Iga Mas Ardi? Kemarin dicengin mulu sama Mas Iga soalnya. Ketua Haji. Iga itu. Iga Masardi. Orang tua baru pengen keren itu. Semua bilang gitu ya. Om keren. Kenapa ya? Oh, Iga om Mas keren. Ardi itu banyak sekali musuhnya ya. Musuhnya di seluruh dunia. Tapi dia salah satu orang yang gue appreciate banget sih waktu album Mantra-Mantra keluar. Dia yang pertama kali nelpon gue dan ngasih apresiasi sih. Menurut gue, wah gila juga nih orang. Maksudnya baru ini gue ditelepon tiba-tiba ada musisi tiba-tiba nelpon gitu ya. Om-om lagi gitu. Om-om. Mana tuh live plus Dia plus baik-baik, ada ya? baik-baik. Ada iya benar. Iya, iya. Nggak suka tapi gue yakin dia nggak suka gitu-gitu. Awas lu bikin gue nangis tuh. Oh, soalnya pas sesi Mas Aji dicabut. Cabut dia pasti ngerokok. Keluar, Iya, ngerokok, ya karena benar. dia nangis nggak mau nangis. Denial. Gue nggak mau nangis saya sih. Terakhir, sup kacang merah buatan nyokap atau coipan? Anjir kalau tahu sih. Twitter coipan. Gila risetnya. Sup kacang merah sih buatan nyokap gue enak. Gue suka banget sup Terus kacang merah yang pakai asam Jawa itu bukan sih? Iya. Tapi kita nggak punya sop kacang kacang, merah. kita punyanya ini nih. Coipan nggak nolak dong. Wah. Gila. Salut gue. Sikat. Gue dikasih Coipan. Kasih makan. Karena terakhir lu juga nge-tweet kan nyari coipan di mana. boleh makan gak sih? Boleh. Bareng dong. Iya. Ini di mana coba? Dapat di mana, Pak? Ada Tanjung Duren. Tanjung Duren. Oh. Mantap. Ini enak. Enak banget. Biasanya ada kuahnya ya? Cak sih. Coipan. Jadi akun Instagram foodies lu gimana? Nggak tahu ya, gue lagi di masa yang gue mau nikmatin hidup aja sih, kayak nggak usah mikir sosmed gue gimana ya, harus ngepost apa ya gitu, kayak jadi kayak seiseng itu gue tiba-tiba bikin akun bikin aja gitu. Kabarin followers gue, ayo follow. Tapi belum nge-post, gue perhatiin tuh. Belum, karena gue mau konsisten, kalau makanannya enak baru gue post. Jadi sejauh ini belum ada yang enak. Belum. Enggak, gue belum keluar kota lagi. Oke. Brandnya kan keluar kota mana gitu. Ini emang enak. Bisa, terima kasih banyak Mas Haji. Iya, thank you banget. Makan. Coipan ya, dan buat Bujangers, rancang rencanamu 2020 apa? Nah, di sini nih. Makan dulu. Thank you Mas Haji.